Tadi saya udah mengira pasti ada bakat ketumpah. Ya pasti ada. Sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ila rudi mawali pada kita ada boleh wajah cari hajat kita murabiruh wajah narwai jamil ulamaina jilina khususan ila hadratus Nasaluka karama wal barakah wa syafa'ala fid darain al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fa ma syartul mubaihata yasira khairan wa hasanatan kama dzakartum fa'lam annahu yataju bi kauni khairan fil asli la syartain. Fa'in kila maka lamun taden ucapaken opo lapat pama maka iku opo syartul mubah utawi syarate barang kang mubah hatta yasira sehingga dadi yasi mubah khairon iku kabecikan wa hasanatan dan bagus. Kama kaya oleh barang zakatum kang wis inget sira kawe kang wis nutur sira kawe fa'lam maka urwan niran au satune kalakuan ya tadi.
Ya tajubutu bikauni, ya tajubutu ya mubah bikauni dalam anane mubah khairan itu bagus fil asli dalam asale ila syarta ini maring rong syarat. Fa in kila ketika dikatakan, ketika dipertanyakan, fama syartul mubahi, sekarang syaratnya apa? Barang yang mubah kita usahakan, kemudian mengusahakan barang yang mubah ini khairon wa hasanatan, dinilainya baik oleh agama, dinilainya ibadah oleh agama. Ini lagi masih ngomongin rizki halal, usaha halal, tapi usahanya pengen dapat pahala. Bisa dibilang usahanya ini bagus menurut agama. Falam anau yataju fi kauni khairan fil asli la syarto, ini harus ada dua syarat. Kalau usaha kita pengen ada pahalanya harus ada dua syarat. Usaha apa ini? Yang penting halal. Syarat yang pertama ahaduhumal halu wasani al-qasdu. Yang pertama al-halu, fakta, realita, keadaan. Kondisi. Faktor yang pertama kondisinya harus seperti apa? Kita usaha jadi dapat pahala. Wasani al-qasdu, yang keduanya tujuan. Kalau pengen usaha kita ada nilai pahalanya, ada dua syarat. Satu yang diperhatikan dalam keadaan apa kita berusaha. Yang kedua, tujuannya buat apa tuh usaha. Tuh, kalau pengen dapat nilai pahala. Falhalu yajibu ayakuna fi hali udrin wa huwa bi'aizu ilam yakhudhu tuqad nafsuhu. Yang pertama keadaannya harus benar-benar darurat. Harus benar-benar darurat. Benar-benar butuh kita. Dikatakan butuh di sini bagaimana? Ilam yakhudhu tuqad nafsuhu wa tafsirhu ayakuna halu ilam yuhad dalika mubah yanqati'u lisababi an fardin aw sunatin aw nafin. Sekiranya kita kagak usaha itu, kita kagak jalanin tuh usaha, berantakan ibadah kita. Ibadah kita berantakan. Kagak kebeli peci-peci acan, kagak kebeli kain-kain acan. Yang jelas buat dipakai ibadah. Kagak bisa buat puasa. Kagak bisa zakat. Nah, kita usaha tujuannya buat nyumponin peribadahan kita. Dan dalam keadaan memang kita harus usaha itu. Kita pengen laksanain ibadah, kita harus butuh usaha itu supaya ada biaya. Tuh di situ baru ada nilai ibadah. Nah, kalau di rekening masih banyak udah usaha apa ya belum dapat ibadah. Belum termasuk nilai ibadah. Tenang baik, ini mah kelasnya bukan kelas kita, ini mah lagi ngintip kelas langitan gitu. Ini mah bukan kelas kelas kita. Kalau orang-orang yang udah benar dekat sama Allah mah begitu usahanya. Ini kalau saya umpamanya sekarang kagak berusaha, kagak nyari beras liter 2 liter, ini besok gua sholat bisa istrinya ngedak. Lemas. Baru dah dia usaha. Nah, usaha yang seperti itulah yang dinilai ada nilai ibadahnya. Kelas wali. Satu. Kenapa demikian? Wa tafsiruhu ayakuna halu ilam yukhad dalika mubayan qatiuli sababian fardin. Fardu kewajiban kagak bisa, sunnah apalagi, fayakunu zalika afdalu min tarkil mubah. Maka mencari usaha seperti itu lebih utama daripada meninggalkannya. Fa in tarkal mubahid dunya fadilah. Kenapa? Karena ninggalin usaha itu kelas wali mah disebutnya nyari fadilah. Udah kagak mau usaha.
kelas wal. Ya jangan coba-coba keo buset teh. Ngari padilah kagak mau usaha lagi. Waduh demo bini lu ke rumah gua kan gitu. Ini mah ingetin kelasnya kelas wali. Kalau bagi wali mah ninggalin usaha padilah. Tapi ketika dia memang sudah tidak memiliki bekal buat ibadah, maka dia akan mengerjakan usaha untuk mendapatkan bekal ibadah. Faidza kana lalu kadzalika fahuwa alul udri wa ammal qasdu. Nah, itu dinamakan keadaan genting. Jadi kalau kelas wali mah usahanya kalau udah genting. Udah kagak punya beras buat sahur, udah kagak punya makanan buat buka, udah kagak punya duit buat beli pakaian, baru usaha itu. Ali Allah. Kalau masih ada mah, udah fadilah. Ngapain? Meninggalkan urusan dunia. Tapi kita kalau lihat kiai gede itu dianya kagak demen dunia, tapi dunianya pala pebelatak. Nah itulah. Ada bahasa dunia itu ketika kita tinggalkan dia akan mengejar. Ketika kita kejar dia lari. Makanya kalau pengen banyak dunia, tinggalin dunianya. Tapi tujuan ninggalinnya jangan pengen diudang. Tujuan ninggalinnya karena baru diudang. Lalu meninggalin dunia tujuannya pengen diudang dunia, yang makin miskin kan begitu. Makin belangsa. Nah kalau pengen ya kelas-kelas kayak kiai-kiai di kampung lah tuh yang bener banget ibadahnya, keilmuannya bener, kan dia kan kagak usaha, kagak ngapain. Kerjaannya pagi-pagi bangun, sholat berjamaah, terus ngajar ngaji santri, sholat duha, ngajar ngaji lagi, istirahat, paling terima tamu, sholat johor ibadah sama santri jatuh berjamaah, terus ngaji lagi habis johor, begitu. Sampai asar, habis asar dia ngaji lagi sampai maghrib ngaji lagi, isya ngaji lagi, terus sampai jam 11. Terima tamu, terus malamnya dia ibadah. Kapan dia majunya, kapan dia mojeknya, kan gagah. Tapi kalau kita sensus, itu yang di kampung-kampung rata-rata yang banyak tanahnya kiai, yang banyak sawahnya kiai, yang banyak ternaknya kiai, yang banyak bandanya kiai. Kenapa? Karena mereka mah lempeng. Ninggalin dunianya tujuannya karena bukan karena pengen diudak dunia. Nah kalau udah tujuan karena Allah, kena ada tuh. Bisa ada kita begitu. Tuh. Ya mau masih pada takut lapar. Nah ini mah ngintip, namanya juga ngintip. Kita lagi ngintip cara hidup para kekasih Allah. Kemudian wa huwa yadhkuru bi qalbi annahu laula fi minat tawassuli ila ibadati lahi subhanahu lama qaddu zalika wa amal qasdu. Syarat yang kedua tujuannya. Tadi kan kondisi, yang kedua tujuan. Kalau ini mah rada-rada bisa kita kali. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Wa amal qasdu fa huwa ayaksida bihil uddata wal isti'ana. Ketika kita usaha, kita harus punya tujuan. Tujuannya dengan usaha kita nih, mau dagang madu kayak dagang sapi, kayak mau dagang apa, kayak dagang lele, kayak ayam, kayak tujuannya udah persiapan. Wal isti'anah tak, supaya bisa nolongin, bisa jadi sarana ibadah. Gua mau pokoknya ternak lele gue, yang penting gue bisa ngaji tuh. Asal ngaji punya bensin, asal mau ngaji punya rokok tuh, usaha baru dapet tuh nilai ibadah. Gua mau ngejualin rumah, gua pokoknya tujuannya yang penting kalau ngaji ada bensin, ada rokok. Udah begitu closing mah rumah 3 biji kagak ngaji kan goblok kan gitu. Lagi belum hasil mah tujuannya mantep pokoknya mah panen malah ngaji tibang seminggu sekali, bensin berapa duit sih hadir terus. Begitu udah panen mah kecapean sampai kagak ngaji, gagal lagi kagak jadi dah tuh nilai ibadahnya.
Niat kerja, niat apa, tujuannya kudu ke situ. Kudu punya tujuan buat ibadah. Apa sih duduk baik nyari duit baik tiap hari kagak ada udah-udahnya. Ntar nganterin barang, ntaran ngurusin STNK orang, BPKB orang, hayu deh ngutrek Pak. Ntar bantuin orang hajat, ayo tiap hari kagak ada perenya. Oh pengen ibadah, ibadahnya apa? Kawin, sama ibadah. Kawin juga ibadah. Kalau kagak punya tujuan ke situ, waduh goblok dah gitu dah. Usaha, ngapain usaha? Biar punya duit be, tolol. Sayang say, ya. Capek doang. Dapat duitnya belum tentu, nilai ibadahnya udah pasti kagak ada. Oh. Kalau pengen berkah usaha begitu, niatin buat ibadah. Apa sih dagang sapi kagak bosen-bosen tiap tahun? Pengen punya pesantren. Urusan kecapai kagaknya urusan Allah. Tuh. Pesantren belum punya udah kawin lagi, itu rezeki beda namanya kan. Kepasan ngomong dah. Wa amal qasdu bahwa yang sida itu juga ibadah gitu. Menyelamatkan kaum Hawa kan. Bahwa yang sida bil hudata wal istianata la ibadatillahi subhanahu wa ayat qurabi qalbi annahu, dan harus ditanamkan di dalam hati. Nih, udahnya kita tujuannya buat ibadah, tancepin lagi di hati kita bahwasanya laula ma fihi minat tawasuli ila ibadatillah subhanahu lama khatu zalika. Kalau kagak pengen punya majlis mah wah gua dagang sapi, kudu begitu. Kalau kagak pengen bisa umroh mah berhenti kerja gua. Kudu ada ke situ. Ada himmah, ada tujuan yang berkesinambungan dengan urusan agama. Ke situ. Ini mah ya Allah. Kayak belum tujuannya udah pokoknya kalau menjadi di Singapura. Ngapain di Singapura? Pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan, pengen punya motor yang bagus banget, pengen punya mobil yang bagus banget. Kagak ada pisan yang disangkutin buat ibadah. Berhenti usaha. Sayang, kagak ada nilai pahalanya tuh. Yarin sekarang gue mau kerja apa emang apa siapa tahu gue memang pengen banget umroh, pengen banget ke tanah suci, pengen istilahnya bisa nikah, bisa ibadah. Kalau kagak kepengenan ibadah udah mau gawe. Cakep tuh. Alasan begitu tuh. Kalau udah kagak pengen ibadah, udah kagak mau gawe. Makanya lu kalau ditanya ngapa sih kagak mau gawe-gawe? Kagak pengen ibadah. Tapi geblek gitu. Aduh. Nah, ini urusan halal pengen bernilai ibadah. Tanemin dalam hati laula ma fi minat tawasuli ila ibadatillah. Kalau kagak istilahnya ada keterkaitan antara usaha gua dengan ibadah, moal gua mau usaha. Begitu. Udah bodo amat empang tinggal empang, biarin diisin nyawa kok. Ngapain? Ini mah saking ku pengen ibadahnya, makanya dipiarain lagi. Padahal kalau kita pikirin mah kan bingung. Dipiarain, ntar dikosongin, ntar dipiarain. Mau ngapain? Kalau mau dikosongin lagi nih jangan dipiarain nih ya, kan gitu. Ntar dipiarain lagi, ntar dikosongin lagi. Masih tunggu totonya. Aduh. Hati-hati. Lama waktu dari kepada zikrul hujjah lama azola zikrul hujjah fil halil udisoro dalikal ahdu minad dunya lil halali khairan wa hasanatan wa adaban. Maka ketika keduanya sudah ada kondisinya demikian, yang tadi itu udah mepet, terus tujuannya bener, sampai ditanemin dalam hati, kalau kagak buat ibadah menajis temenan berusaha tuh, sampai begitu tuh, baru tuh usahanya hasanatan wa adaban, khairon kebaikan, hasanatan kebagusan, wa adaban, itulah yang dinamakan manusia yang beradab terhadap Tuhannya. Gitu. Manusia yang beradab terhadap Tuhan. Wa amalau kana luhu halal mudri wa yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru aw yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru wa la yakunu fi halil udhi fala yasiru dzalikal adu min jumlatil khairat.
Kalau keadaannya doang mepet, keadaannya mepet, tapi kagak ada tujuannya. Oh, ini masih bisa dah, masih ke hati sama kita. Keadaannya mepet, tapi nggak ada tujuan buat ibadah. Itu tetap nggak bisa dibilang kebagusan. Nah ini sebaliknya, tujuannya buat ibadah. Kata kelas tasawuf tuh. Tujuannya buat ibadah, usaha baik, tapi nggak mepet. Berarti duitnya masih banyak. Tapi dia usaha baik. Keadaannya belum darurat. Usaha terus, tujuannya buat ibadah. Itu juga menurut ahli-ahli Allah mah belum termasuk ibadah. Aduh, ampun. Ada nyerah itu. Nanti kudu habis lah duitnya. Habis baru usaha lagi, Aduh, ntar-ntaran dah itu mudah. Belum nyanggup juga. Tuh. Summal istiqomatu ala hibdi hadzal adab tahtaju ila basyiratin wa qasdin mujmalin. Nah, ketika seseorang hendak menjaga keistiqomahan dengan perilaku yang demikian tadi, hibdi hadzal adabi tahtaju ila basyiratin, itu memerlukan hati yang basyiroh, hati yang sudah waspada, hati yang udah bisa istilahnya ma'rifat, wa qasdi mujmalin, dengan tujuan yang sempurna, bi annahu la yaquda minad dunya bihalin illa li uddatin ala ibadatillahi taala, yang benar-benar bulat, bukan cuma omongan tapi memang sesuai realita. Dia mah usaha juga, tujuannya buat ibadah. Ya begitu. Jadi Islam itu nggak harus miskin, harus kaya. Kita mau sodako, kalau kagak punya banda apa yang disedekahin? Tenaga, ya kalau semuanya tenaga ya mau jadi. Ayo, kita mau bangun masjid nih, semuanya orang sodako tenaga semua. Apa yang mau dikerjain? Ini ngabisin nasi kan begitu kan? Ngabisin itu doang, ngabisin nasi. Tetap kudu ada yang nyumbang dan ada yang nyumbang tenaga, yang terakhir nyumbang doa, tenaga kagak, duit kagak, nyumpain. Kurang ajar deh itu, bukan manusia. Ya. La ya'udzu minad dunya bihalin illa lil udati ala ibadatillahi ta'ala hatta innahu insaha an dzikr hujjah bihalin adjahu. Nah kalau udah bulat istiqomah kayak begitu mah, walaupun dia udah nggak inget lagi nih, udah nggak inget alasan kenapa dia usaha, tapi prakteknya udah begitu. Jadi udah nggak diniatin karena nggak butuh niat lagi, karena udah terlaksana emang begitu. Dia mau punya duit, aku punya duit, bangun masjid punya duit, nyantunin anak yatim plus janda kalian kan begitu. Jangan yatim doang dipikirin, yatim nih. Kalau lebaran yatim be doang, jandanya kagak dipikirin, blon itu panitia. Blon. Mustahik mah bukan yatim doh. Wah, kadang-kadang mentingin yatim, muja yatim sih. Malah jadi muja yatim, malah jadi musyrik sama anak yatim. Hati-hati ibadah ya. Ngapa semuanya nih istilahnya? Kan yang berhak di nerima sodako itu bukan yatim doang. Tapi ngapa yang diudah yatim? Karena udah kegilaan sama padilahnya. Wah kalau yatim mah cepet dah kita dah dibalesnya. Wah yatim mah cepet dah buktinya. Ya itu akhirnya bukan nyembah Allah ngasih yatimnya, karena mudah padilah ya. Hati, jangan netral baik, netral nyumbang mana baik, jangan memprioritaskan anak yatim. Memprioritaskannya maksudnya jangan salah arti nih. Terus sangkanya gua aliran baru dah anti anak yatim. Susah banget ya, misalnya kita kalau ngebahas hukum begitu tantangan. Jangan pilih-pilih, maksudnya ini kan kalau waktu Muharram yatim semua. Orang ada bapaknya, ada emaknya, tapi kondisi ekonominya lemah, dia juga membutuhkan. Membutuhkan. Jangan salah.
Emang yang berhak nerima bantuan yatim doang lah kan ya. Makanya perhatiin tuh. Perhatiin. Dan sekarang kalau yatim, bapaknya mantan jenderal, emaknya juga PNS. Emaknya masih PNS, ngikut ngeriung di masjid. Sebelah bapaknya lagi kagak usaha, emaknya sakit-sakitan. Anaknya udah kagak sekolah, kagak mampu bayaran, diantepin apa kagak doraka tuh. Kudu ke situ. Oh kagak, gue mau yatim be. Emang lu menyembah yatim? Hati-hati. Jangan kita. Kalau bahasa musyrik itu bukan berarti kita istilahnya ke gunung terus nyariin setan, kita sembah sujud di setan. Bukan begitu doang. Ada orang yang sampai musyrik sama ibadahnya, ada. Makanya kalau Anda sebat kalau ngomongin sodako, udah sodako malilah, jangan gara dapil bala, jangan gara tajibur itu. Kadang ampun-ampunan, wah pokoknya ngasnap dah biar rezeki banyak. Emang ibadah buat apa? Kan udah kudunya full ibadah mah langsung ke Allah. Kalau udah niat-niat yang begini begitu mah kelas TK. Itu mah kelas TK. Hati-hati ntar kalau nyantunin yatim, sensus dulu tuh. Kita kudu tahu di sekitar tempat kita membagi yatim ada nggak orang walaupun dia kondisinya bukan yatim tapi kehidupannya susah, itu kudu dibantu. Ini udah ngomong ya, ini mau duraka, mau jadi panitia buka aja kan. Aduh ampun. Makanya berat sebenarnya, berat. Kalau bahasa Gus Dur kan ojo mau ngaji syariat blongko, jangan cuma ngaji johir doang tapi kudu ngaji batin. Awas nih. Kalau kita ngaji sebenar-benarnya ngaji mah kita jadi DKM umpamanya kita ngumumin alhamdulillah saldo Masjid Bolokonco bulan ini Jumat ini tanggal sekian mencapai 250 juta. Itu yang Jumatan tuh jamaah kita ada yang lagi mikirin, saya mau berobat lu susah amat ini. Ayo, anakku belum bayaran 3 bulan. Tuh fungsinya DKM sejatinya kayak begitu, sensus warganya. Jangan itu mau urusan RT, kata RT itu mau urusan DKM, biar urusan amil beda sekalian. Kagak ada yang mau ngurusin. Iya hati-hati. Kayak gitu. Kudu waspada, kudu peka, kudu bisa membaca situasi. Ngumumin duit segitu banyaknya. Ada orang tetangga mau ke rumah sakit kagak jadi. Hati-hati. Ya bukan kan nggak bisa dipinjem-pinjemin. Emang siapa yang nyuruh minjemin duit umat? Kasihkan. Lo on lagi. Orang susah disuruh minjem duit mas. Kasih. Tolol kan begitu. Ini giliran yang minjem orang kaya sama dikasih sama dia. Ayo dah. Jadi balikin. Digantinya kan? Kagak. Giliran orang susah mah. Ya Allah. Orang susah mah jangan ada bahasa minjem. Zaman dulu gua ada baitul mal. Tujuannya baitul mal apa? Tuh. Ya ini dibang program doang tapi ngejalaninya kagak bener ya repot. Pantes baik tiap tahun. Ya Allah ini mujaki kagak hilang-hilang. Mujaki mustahik. Tiap tahun mustahik nambah, kadang-kadang panitianya belum, alhamdulillah sekarang mah nambah, kemarin mustahik kita cuma 40, sekarang mah 120. Bangga bisa nyantunin 120. Tolol lu, berarti program lu nggak berjalan. Program zakat itu kita ngelantur kemana be, biarin. Gue lagi diambek nih sekarang. Zakat itu diadain di dalam Islam, tujuannya apa? Untuk pemerataan ekonomi. Yang lebih kaya mengeluarkan zakat, yang miskin menerima zakat. Nanti programnya yang tadinya mustahik tahun besok jadi mujaki, begitu. Ini maka enggak panitia resah kalau udah kagak ada yang mustahik, gimana ini? Emang lu mengobjek kali ya? Ngobjek kali ya kalau kagak ada mustahik, resah. Bagus kalau di kampung kita udah sensus, wah udah nggak ada yang layak menerima zakat, itu top.
itu bagus, oper keluar ke yang membutuhkan. Aduh, kacau dah. Jadi jangan nyindirin BLTB, pembagiannya kagak bener, nyangkut di RTP. Zakat gua nyangkutnya di Ustadz baik. Wali gua ya. Gua nggak boleh jadi badan amil zakat. Aduh, sorry. Tuh hati-hati kita, karena itu berkaitannya dengan ekonomi. Nah, kemudian yani anadzikro wal hala mutabaron fi husuli kauni khairan aslan wal qasul mujmal muqtadi an basyiratin biman ziratil adab mutabar fil istiqomah alai fafham dzalika rasidan. Dua hal yang tadi harus diperhatikan ketika engkau pengen dapat pangkat rosid. Kalau pengen dibilang cerdas, rosid itu cerdas. Makanya kalau ada orang namanya rosid tapi goblok, ganti nama dah. Nah kalau rosid mah pinter, cerdas, IQ-nya tajam. Oh. Nah kalau pengen dibilang cerdas, usaha kudu punya dua yang tadi. Satu, kondisi, yang keduanya minimal kita mah tujuannya dah jangan sampai kagak, tujuannya buat ibadah gitu ya, buat ibadah. Ngapain usaha, tanggungan gue belum ada, tenang baik, bagi duit orang tua itu ibadah, bagi duit ponakan, apalagi bapaknya ustadz setahun kagak ada gawean, bagi gak kan gitu. Ya apa ya. Oh, kalau pengen banyak kan jadi tua gak. Pain kila paina khoda mina dunya alala bisawatin bayakunu zalika masyatan wa yadamu alaiya adabun wa liladu bil udi fardun amla. Kembali kata Imam Ghazali. Kemudian beda masalah. Pain kila ketika dipertanyakan fa'in akhadha minad dunyal halal bisawatin. Bagaimana jika ada seseorang usahanya halal tapi dorongannya syahwat? Dorongannya kepengen. Nah kita nih kebanyakan nih. Kita udah. Waduh usaha lu kalau amat lu kan kepengen punya itu syahwat. Itu syahwat. Fahal yakunu zalika masyatan, apakah orang yang berusaha tujuannya ingin memenuhi keinginannya itu jadi maksiat? Wahal yadamu alaihi adab, apakah dia wajib menerima siksa? Waduh, serem banget ini yang nanya, ini kurang ajar nih. Wahalil adu bil udri fardun amla, apakah dia wajib menerima siksa? Apakah dia wajib menerima udur? Fa'lam, maka kata Imam Ghazali, ketahuilah nadzalika fadilatun wa tusami khairan wa hasanatan wal amru bihi amrun tadidin wa adu bisawati syarun wa syai'atun wa nayu anu nayu jadrin wa adabin wa laysa zalika bimasyatin wa la yakunu alaihi adabun nar wa inna ma alaihi al-habsu wal hisab wal laum wa tahir. Jangan dikit-dikit orang mau dimasukin ke neraka baik kata Imam Ghazali. Sebab biar bagaimana juga ini mah halal. Yang diomongin rezekinya halal. Ya namanya dia punya kepengenan, dia getol usaha, ya iya jangan diharamin baik, jangan galau wajib nerima siksa itu orang. Sebab biar bagaimanapun rezekinya rezeki halal. Tapi layakunu alaihi adzabun nar. Enggak, dia enggak bakal disiksa di neraka. Pengen punya baju bagus, usaha. Jadi usahanya tujuannya pengen punya baju bagus. Pengen punya jam tangan bagus, pengen punya sepatu bagus, usaha dia. Apakah berhak masuk neraka? Alaihi adzabun nar layakun. Dia nggak berhak disiksa di neraka. Kenapa? Duitnya halal. Wa inna ma alaihil habsu wal hisab. Cuman ntar di sono dia resikonya resikonya al-habsu, ditahan. Orang-orang mau udah nyampe surga Firdaus, dia mah masih di Siratal Mustaqim. Kenapa? Prosesnya lama. Tapi disiksa mah kagak.
Lo pakai jam tangan apa? Expedition dong. Waduh, kata mereka. Duitnya dari mana? Dagang sapi. Lolos. Bener. Lolos. Beneran nih kagak Ram? Kagak. Lu punya kain apa? BHS. Dapat dari mana? Korupsi di zakat ya. Kerebek neraka gitu. Kan dihisab tuh. Banyak bandanya. Artinya dia ketertahan. Ketika orang-orang mau udah sampai sono dia mah masih bertahan. Resikonya itu doang. Kalau masuk neraka mah kagak, apalagi berhak disiksa di dalam neraka. Oh segitu doang enteng atuh. Yang ntar dulu walau muwatair, nanti dia bakalan malu. Juga kata si Kalong, Kiai dari mana baik Kiai? Lama amat. Waduh, diledekin. Malik pada ngeledekin. Aduh, jualin lagi dulu lah. Fa'in kulta fama adzal wal hisabul ladani zamanil abda. Kalau ada yang nanya apa sih habsu-habsunya nih, ditahannya di mana, hisab-hisabnya ngapain, al-ladzan ya zamanil abda, yang emang wajib terlewati oleh orang yang mencari nafkah halal sesuai dengan keinginannya. Tujuannya memenuhi syahwat. Fa'lam annal hisaba antus ala yaumal qiyamati amma zakta sabta wa fima za anfaqta wa madza arota bidzalika. Maka ketahuilah annal hisaba, sesungguhnya hisaban nanti di hari kiamat, antus ala, engkau akan dipertanyakan yaumal qiyamati, di hari kiamat, amma zakta sabta, lu kerja apa? Kerjaan lu apa? Oh. Saya mah kerjanya jadi driver. Waduh. Driver Grab ya. Suka bawa jablay? Suka. Oh kan gitu kan. Nganter-nganter doang, ya. Dibayar kan begitu. Pakai duit? Ya, pakai duit. Bukan pakai servis, aman. Kalau dibayarnya pakai servis, ya celaka dong kan begitu. Kecuali dibayarnya pakai duit. Nah, dari mana kerjanya? Usahanya apa? Kalau umpamanya begini, kita melihara burung kicauan, lomba kan, menang, kan yang menang mahal. Dijual belinya boleh nggak? Awas nih, di tingkat tinggi nih. Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh. Nah, emang apa? Lah, ada dibugnya. Kita ngelatih burung dara. Latih, udah jago. Buat lomba menang. Kita jual belinya halal nggak? Halal. Yang mentakarannya sampingannya, kan begitu. Yang haram mah sampingannya haram mah. Hati-hati. Ya, cuman jangan diekspos itu gitu, Tray. Lu pada main burung bae gitu. Tahu itu. Alamana zalika fadilatun wa nasimatun. Dari mana kerjaannya? Pimaza antaka. Udah dapat duitnya buat apa? Kan begitu. Gaji sebulan 6 juta. Wah, berarti kan usahanya kerja. 6 juta sebulan. 6 juta itu buat apa? Buat bini sama anak 3 juta. Terus buat ongkos-ongkosan 1,5 juta. 1,5 juta lagi tabung buat naik haji. Wah, ini luar biasa. Ini berapa tahun itu? Tabung 1,5 juta buat pergi haji. Lulus. Pemazaan fakta. Wa mazarota bidzalik. Tujuannya apa nabung? Tujuannya apa begitu? Makanya kalau bahasa innamal a'malu binniyat itu sangat berkaitan dengan tujuan. Jangan sampai salah niat, men. Lu ngapain kerja, men? Yang ngasih nafkah bini lah. Nyerap bini ngapa? Ya kalau gua kagak nafkahin, diomelin mertua, kagak dapat pahala. Kagak dapat pahala. Hai. Kudunya karena Allah. Tuh, jangan kecolongan kita. Ini ngasih nafkah bini ya takut ditinggalin sama bini ya kayak
kagak dapat pahala. Niatnya tetap kudu lillah. Kayak begini, ada orang kaya, kiai ngerti agama, segala macam, begini. Surga ya, begitu mau masuk surga, gak jadi. Karena apa? Bininya hatu. Tanya sama mereka, ngapa bini lo hatu? Ya kalau gua bini yang hatu ngadat. Oh berarti lu mah musyrik. Takutnya bukan sama Allah, takut sama bin neraka lu. Jadi kalau umpamanya kalau kita kagak mau istilahnya nggak mau kawin lagi, alasannya jangan takut sama bin ini. Kalau takut sama bini, lu kagak jadi masuk surga kalong. Awas, hati-hati, itu hisab. Bahkan kalau kita ceritain hisab sebenarnya mah boro-boro pengen cengar-cengir. Ma min abdin khoto khutwatan illa yus'alu anha ma roda biha. Ada hadis yang diriwayatin Abu Nu'aim, bukan cuman usaha yang dipertanyakan nanti. Ma min abdin khoto, tidaklah seseorang hamba melangkahkan kakinya selangkah illa yus'alu anha ma roda biha, kecuali ditanya lu mau ngelengkah mau kemana. Artinya jangan menganggap simpel amat itu yang dihitung ini. Semua langkah kaki kita dihitung. Kan kalau bahasa di surat Yasin itu gimana kata Allah? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, nahtimu ala afwahim, kami akan mengunci mulut mereka. Mulut gak bisa ngomong, lidah telu nggak bisa bergerak. Yang ngomong nyautin bukan mulut men. Kalau mulut mah jago, ya kan, lidah mah jago. Kemarin kan kita udah ceritain tuh apa tuh lisan. Berarti lidah bisa jet. Makanya dikunci sama Allah. Kagak bisa loh, kagak bisa ngomong. Ntar yang ngejawab apa? Watu kalimuna aidihim, tangan yang ngomong. Yang ngomong oh digaplokin dia, bukan, tangannya beneran ngomong. Watas hadu arjuluhum, tangan yang bicara, kaki yang jadi saksi. Nggak bisa ngelak, kagak bakal bisa nggak bisa mungkir, kagak bisa nyari alasan. Ya Allah, tuh langkah kaki baiknya dipertanyakan. La yazulu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yusalu an arba'in an umrihi fima abna wa an jasadihi fima abla wa an amalihi fima amilabi wa an malihi min aina tasabahu. Nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seseorang hamba, nggak bisa gerak dulu. Hatta yus'alan arba'in, kecuali dipertanyakan padanya 4 masalah. Yang pertama, an umri fima abna, dikasih umur 60 tahun, dikasih umur 70 tahun, dihabisin buat apa baik? Banyakan di mana tuh? Ya kalau tidur sih 8 jam satu. 8 jam. Umur 60, tidur sehari semalam 8 jam. Oh, 8 itu sepertiga dari 24. Berarti sepertiga dari 60, 20 tahun molor. Gampang hitungnya. Benar gak? Makanya jangan banyak-banyak amat tidur. Kata dokter yang sehat tidur sehari semalam 8 jam. Lu mau ngajarin gua molor, ngabisin waktu. Kalau sehari semalam 24 jam dibagi 3 8. Berarti kalau umur kita 60 dibagi 3 20 tahun tuh molor doang. Sia-sia. Ya Allah. Tapi jangan ngabisin waktu kagak nggak bakalan bergeser kemana-mana seorang hamba sebelum dipertanyakan kepadanya an umrihi, usianya dihabiskan untuk apa, waan jasadihi, itu jasadnya lima abla, dirusakinnya buat ngapain, itu gigi sampai ompong, rambut tadinya hitam sampai putih, dipakai buat apa tuh? Ya Allah, dari gagah segitu gagahnya lari lapangan bola 2 kali balik belum ngos-ngosan karang mainah.
jalan 4 langkah 5 langkah, 4 langkah 5 langkah, narik napas. Itu habis buat kemana tuh badan lu yang sehat? Wah iya dong, habisin buat jadi atlet dulu, harus. Tapi kalau dia badannya jemprok dipakai buat ibadah, badan dipertanyain, wan amali fima milabi, perbuatannya dipertanyakan. Nah, itu sekecil-kecilnya perbuatan. CCTV-nya lengkap, memorinya nggak terbatas. Yang nyatetnya juga bukan Pentium lagi, bukan komputer, tapi yang nyatetnya Rokib semua catatannya ada. Aduh, kalau bisa mah jangan sampai dicatat. Doanya itu tuh, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa rahmataka awsau min zambi. Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka alun an tablughani bi anna wasiatul syai'in ya arhamar rahimin. Itu doa ijazah dari Nabi supaya nanti kagak pakai dicatat. Begitu dibuka catatan emen, ngeblank. Wih, putih semua, merah semua. Kata mereka itu kagak ditanya langsung rebekin baik, jangan. Tapi kalau begitu dipertanyakan, makanya kan ada wamhu, ada wafu anak, ada wamhu anak. Kalau wafu dimaafkan, tapi tetap dicatat. Tapi kalau wamhu, catatannya hilang. Makanya kudu mau ngaji begitu. Jadi maafin kan sama lo, tapi catatan tetap dibacain. Malam Selasa ngintip orang, malam Rabu nyolong jambu, aduh apa be? Sedangkan saksinya bukan sekampung Rio, bukan sekedung waring, salam dunia. Tuh kalau dimaafkan, iya dimaafkan. Nih dosa wah ini maksiat di sini, maksiat di Kilabong, ngomong doang mancing, padahal mah kan begitu. Dibacain tuh, tapi nggak disiksa. Tapi tetap malu nggak? Iya. Tapi kalau umpamanya wamhu mah hapus catatannya Allah, malaikat puyeng, mana catatannya? Waduh, lihat bukunya terus surga beda bigoiri hisab, amin ya robbal alamin. Aduh. Yang terakhir, wa an malihi min ainak tasabahu, ini yang paling berat. Dari harta, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Pada pinter buat money laundry sih. Pokoknya mah kalau kebaikan mah pokoknya 1 dibalas 10. Kalau kejelekan mah 1 tetap 1. Berarti korupsi 10 miliar, kalau kita sodakohin 1 miliar gila deh itu mah. Itu ngajinya pada gila, akhirnya pada berani. Salah tafsir. Kemudian wal habsun anil jannah mudatal hisab. Nah, maksudnya penahanan ini gimana? Habsu ya ditahan. Orang-orang udah sampai surga, kita mah masih dihisab. Wa zalika fi arasatil qiyamah, itu semua terjadinya ketika sudah digelar hari kiamat, baina ahwaliha, di antara kejadian-kejadian dalam hari kiamat. Aduh, wa makhawi fiha uryanan, mana kita semuanya di situ dalam keadaan telanjang, atsana, dalam keadaan kehausan, wa kafa bidzalika baliyatan. Ditahannya posisi telanjang, bari haus, segitu gue udah cukup. Termasuk siksa. Gara-gara apa? Gara-gara nyari duit halal, tujuannya memenuhi keinginan. Ya kagak masuk neraka mah, tapi di situ nyelamat. Itu gue udah cukup buat ngapesin awal. Pain kila faida qadarallahu lana hadal halal palam wa tayru fi hadi limada pala mana law wa tayr tarkil adab kaman ujlisa ala maidatil malik patarokal adab. Ya kan tadi udah dibilangin kagak haram, kagak sampai masuk neraka. Ini ngapain segala ditayir, dipermalukan? Yang nggak beda begini, kata Imam Ghazali, man ujisa ala maidatil malik. Ada orang duduk di mana? Di meja prasmanan raja. Tuh, makanan. Patarokal adab. Itu orang nyomot bae halus.
Kagak pakai adab, kagak pakai etika. Makanya kira-kira ditayir nggak? Kira-kira ditajir nggak? Kira-kira ditegor nggak? Pasti pakai adab. Nah itu gambarannya ketika orang nyari rezeki halal, tujuannya cuman menuhin kepengenannya doang. Agak beda orang kita suguhin makanan, hayun deh, hantam lagi, dicomot lagi, yang ono dicomot, yang ini dicomot. Kira-kira itu orang punya adab nggak? Nggak punya adab. Kan kalau adab makan gue di Islam diajarin. Kalau lagi kondangan itu kan makanan ngebaris ya, makanan ngebar. Ya jangan dicomot semuanya, ini mau ayo ini disendok, itu sendok, ya jangan, itu kurang halal mah halal. Ya walaupun bahasanya kata tuan rumah, ayo makan sepuas-puasnya, tapi kira-kira dia kok lirik kan begitu. Kan kalau kondangan ada etika. Ya kita comot sayur ini, yang ini kita lewatin, yang ini kita ambil, begitu baik. Bukan di situ ada menu 5 macam, 5-5 di sendok. Itu mah nggak punya etika tuh. Pentingnya etika begitu. Fatamal hadalah rosidan, maka renungkanlah hal-hal yang tadi rosidan jikalau engkau termasuk orang yang cerdas. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fahadil jumlatul lati aradna bayana fi islahin nafsi wa iljamiha bil jami taqwa. Kumpulan-kumpulan yang dibicarakan di jilid awal ini, kata Imam Ghazali, penjelasan bagaimana caranya kita islahin nafsi, mijan nafsu bener. Dan ini kan masih ngomongin awaik, ya kan? Penghalang ibadah. Yang kudu ingat globalnya nih. Orang kalau mau ke Allah, satu dia nindak tingkat pertama, anak tangga pertama, anak tangga ilmu. Jadi nggak bisa langsung ke Allah. Begitu dia naik anak tangga pertama, di situ disebutnya aqobatul ilmi, tanjatan ilmu. Kenapa dia kudu punya ilmu? Ilmunya yang mana? 3, tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, dia kenal Allah, paham dia. Yang gua punya ini dari Allah. Fasilitas yang gua terima ini punya Allah, dan Allah menuntut jawaban. Allah bukan cuma memberikan fasilitas, tapi Allah juga memberikan punya kewajibannya ibadah, berarti harus ibadah. Bisa ibadah? Nggak bisa. Sebab ilmunya baru 1 tahu. Berarti kudu ngaji fikih, biar bener wudu, sholat segala macamnya beres. Urusin hati, tasawuf. Bisa ibadah, entar dulu. Orang kalau ilmunya banyak sadar diri, mau ketemu Allah, baju kotor, badan kotor, penuh dos. Berarti yang kedua tuh aqobatut taubat kemarin. Habis taubat udah bisa ketemu Allah? Belum. Sebab begitu mau melangkah ibadah, ada awaik, begal yang menghalangi kita untuk ibadah. Mana? 1, dunia. Urusan dunia baik, ngaji otlat baik, belum tutup warung kan dunia begitu. Ya, dunia beres, makhluk udah beres semua, padahal usaha udah rapi dah dari tadi sore. Urusan usaha mah mau berangkat, atau RT nyamperin, atau ada anak Qatar minta tanda tangan, tuh makhluk itu namanya penghalang ibadah. Geprak baik kalau Qatar datang mah. Makhluk beres, bisa kita langsung ibadah? Enggak, ada setan masih bisa kita lawan, ada nafsu. Nah itu nafsu. Termasuk masalah makanan juga urusan nafsu. Far'iha haqqoha, jaga sama kita tuh yang kemarin udah kita pelajarin. Wah tafid, ingat-ingat jidan. Oh ternyata kudu punya rem hidup mah. Tafud bil khairil kasir fidar ini insya Allah. Kalau bisa ngamalin semua yang udah kita kaji, Imam Ghazali ngasih garansi, tafud bil khairi, engkau akan mendapatkan kebaikan al-kasir yang banyak. Fidaro ini dunia akhir, insya Allah. Wallahu waliyul ismah, dan Allah lah yang mengurus segala macam penjagaan. Wa taufik, Allah lah yang memberikan taufik. Dipatihi dengan padonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mughis kulli malhufin nada wa ya mujib kulli mudhirin da'ah wa ya alim ala kulli bi'afwatin asa wa ya qa'iman bil kifayati liman asara wa ala dunya nas'aluka al-wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah nas'aluka al-wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah nas'aluka al-wusula ila ma la nasilu ila bimamunatika ya Allah wadabi ma la natiku dafa ila biquwatika wadabi ma la natiku dafa ila biquwatika wadabi ma la natiku dafa ila biquwatika wa nas'aluka khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam Senin. Bukan ubin atau apa ini? Iya. Malik sakit ini Malik ya. Agak ini HP ayah, tantanya HP ayah. Iya. Langsung dapat.
Iya, iya. Harun lagi sambar mau Harun lagi sambar. Harun. Ada ngapa dia ada? Harun. Apa dia? Capek dia. Kata ini banyak mikir katanya. Gawe ya mah. El. El. Habis. Hah? Kan enggak ada. Enggak apa-apa sih muat. Tadi saya udah mengira pasti ada bakal pertumbuhan. Ya pasti ada. Sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila rudi mawli pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari hajat kita. Murabbi ruh. وجمع أرواح جميع علمائنا كلنا خصوصا إلى حضرة
Nasalukal karama wal barakah wa syafa'at fid dharain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fa ma syartu mubaih hatta yasira khairan wa hasanatan kama dzakartum fa'lam annahu yataju bi kauni khairan fil asli la syartain. Fa'in kila maka lamun taden ucapaken opo lapat pama maka iku opo syartul mubah utawi syarate barang kang mubah hatta yasira sehingga dadi yasi mubah khairon iku kabecikan wa hasanatan dan bagus kama kaya oleh barang zakatum kang wis inget sira kabeh kang wis nutur sira kabeh fala maka urwaniran au satune kalakuan ya tadi ya taju butuh bikauni ya taju butuh ya mubah bikauni dalam manane mubah khairan itu bagus fil asli dalam asale ila syarta ini maring rong syarat. Fa'in kila ketika dikatakan ketika dipertanyakan fama syartul mubahi sekarang syaratnya apa? Barang yang mubah kita usahakan, kemudian mengusahakan barang yang mubah ini khairon wa hasanatan, dinilainya baik oleh agama, dinilainya ibadah oleh agama. Ini lagi masih ngomongin rizki halal, usaha halal, tapi usahanya pengen dapat pahala. Bisa dibilang usahanya ini bagus menurut agama. Falam anau yataju fi kauni khairan fil asli la syarto, ini harus ada dua syarat. Kalau usaha kita pengen ada pahalanya harus ada dua syarat. Usaha apa ini? Yang penting halal. Syarat yang pertama ahaduhumal halu wasani al-qasdu. Yang pertama al-halu, fakta, realita, keadaan. Kondisi. Faktor yang pertama kondisinya harus seperti apa? Kita usaha jadi dapat pahala. Wasani al-qasdu, yang keduanya tujuan. Kalau pengen usaha kita ada nilai pahalanya, ada dua syarat. Satu yang diperhatikan dalam keadaan apa kita berusaha. Yang kedua, tujuannya buat apa tuh usaha. Tuh, kalau pengen dapat nilai pahala. Falhalu yajibu ayakuna fi hali udrin wa huwa bi'aizu ilam yakhudhu tuqad nafsuhu. Yang pertama keadaannya harus benar-benar darurat. Harus benar-benar darurat. Benar-benar butuh kita. Dikatakan butuh di sini bagaimana? Ilam yakhudhu tuqad nafsuhu wa tafsiruhu ayakuna halu ilam yuhad dalika mubah yanqati'u lisababi an fardin aw sunatin aw nafin. Sekiranya kita kagak usaha itu, kita kagak jalanin tuh usaha, berantakan ibadah kita. Ibadah kita berantakan. Kagak kebeli peci-peci acan, kagak kebeli kain-kain acan. Yang jelas buat dipakai ibadah. Kagak bisa buat puasa. Kagak bisa zakat. Nah, kita usaha tujuannya buat nyumponin peribadahan kita. Dan dalam keadaan memang kita harus usaha itu. Kita pengen melaksanakan ibadah, kita harus butuh usaha itu supaya ada biaya tuh di situ. Baru ada nilai ibadah.
Nah kalau di rekening masih banyak udah usaha apa ya belum dapat ibadah. Belum termasuk nilai ibadah. Tenang baik, ini mah kelasnya bukan kelas kita, ini mah lagi ngintip kelas langitan gitu. Ini mah bukan kelas kelas kita. Kalau orang-orang yang udah benar dekat sama Allah mah begitu usahanya. Ini kalau saya umpamanya sekarang kagak berusaha, kagak nyari beras liter 2 liter, nih besok gua sholat bisa istrinya ngedak. Lemas. Baru dah tuh dia usaha. Nah usaha yang seperti itulah yang dinilai ada nilai ibadahnya. Kelas wali. Satu. Kenapa demikian? Wa tafsiruhu ayakuna halu ilam yukhad dalika mubayan qatuli sababian fardin. Fardu kewajiban kagak bisa, sunnah apalagi, fayakunu zalika afdalu min tarkil mubah. Maka mencari usaha seperti itu lebih utama daripada meninggalkannya. Fa inna tarkal mubahid dunya fadilah. Kenapa? Karena ninggalin usaha itu kelas wali mah disebutnya nyari fadilah. Udah kagak mau usaha. Kelas wal, ya jangan coba-coba keo, buset deh. Nyari fadilah, kagak mau usaha lagi. Waduh, demo bini lu ke rumah gua kan gitu. Ini mah ingetin kelasnya kelas wali. Kalau bagi wali mah ninggalin usaha fadilah. Tapi ketika dia memang sudah tidak memiliki bekal buat ibadah, maka dia akan mengerjakan usaha untuk mendapatkan bekal ibadah. Fa idza kana lalu kadzalika fa huwa alul udri wa ammal qasdu. Nah itu dinamakan keadaan genting. Jadi kalau kelas wali mah usahanya kalau udah genting. Udah kagak punya beras buat sahur, udah kagak punya makanan buat buka, udah kagak punya duit buat beli pakaian, baru usaha itu. Ali-ali Allah. Kalau masih ada mah, udah fadilah. Ngapain? Meninggalkan urusan dunia. Tapi kita kalau lihat kiai-kiai gede itu dianya kagak demen dunia tapi dunianya pala pebelatak. Nah itulah. Ada bahasa dunia itu ketika kita tinggalkan dia akan mengejar. Ketika kita kejar dia lari. Makanya kalau pengen banyak dunia tinggalin dunianya. Tapi tujuan ninggalinnya jangan pengen diudag. Tujuan ninggalinnya karena baru diudag. Lalu meninggalin dunia tujuannya pengen diudag dunia yang makin miskin kan begitu. Makin belangsa. Nah kalau pengen ya kelas-kelas kayak kiai-kiai di kampung lah tuh yang bener banget ibadahnya, keilmuannya bener kan dia kan kagak usaha, kagak ngapain. Kerjaannya pagi-pagi bangun, sholat berjamaah, terus ngajar ngaji santri, sholat duha, ngajar ngaji lagi, istirahat, paling terima tamu, sholat johor ibadah sama santri jatuh berjamaah, terus ngaji lagi habis johor, begitu. Sampai asar, habis asar dia ngaji lagi sampai maghrib ngaji lagi, isya ngaji lagi terus sampai jam 11. Terima tamu, terus malamnya dia ibadah. Kapan dia macunya, kapan dia ngojeknya kan kagak. Tapi kalau kita sensus, itu yang di kampung-kampung rata-rata yang banyak tanahnya kiai. Yang banyak sawahnya kiai, yang banyak ternaknya kiai, yang banyak bandanya kiai. Kenapa? Karena mereka mah lempeng. Ninggalin dunianya tujuannya karena bukan karena pengen diudag dunia. Nah kalau udah tujuan karena Allah, kena ada tuh. Bisa ada kita begitu. Tuh. Ya mohon. Masih pada takut lapar. Nah ini emang ngintip, namanya juga ngintip. Kita lagi ngintip cara hidup para kekasih Allah. Kemudian wa huwa yadhkuru bi qalbi annahu lama fi minat tawassuli ila ibadati lahi subhanahu lama qaddu zalika wa amal qasdu. Syarat yang kedua tujuannya.
Tadi kan kondisi. Yang kedua tujuan. Kalau ini mah rada-rada bisa kita kali. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Wa amal qasdu fahuwa ayak sudah bihil uddata wal isti'ana. Ketika kita usaha, kita harus punya tujuan. Tujuannya dengan usaha kita nih, mau dagang madu kayak dagang sapi, kayak mau dagang apa, kayak dagang lele, kayak ayam, kayak tujuannya udah persiapan. Wal isti'anah tak supaya bisa nolongin, bisa jadi sarana ibadah. Tuh. Gua mau pokoknya ternak lele gue yang penting gue bisa ngaji tuh. Asal ngaji punya bensin, asal mau ngaji punya rokok tuh, usaha baru dapet tuh nilai ibadah. Gua mau ngejualin rumah, gua pokoknya tujuannya yang penting kalau ngaji ada bensin, ada rokok. Udah begitu closing mah rumah 3 biji kagak ngaji kan goblok kan gitu. Lagi belum hasil mah tujuannya mantep pokoknya mah panen malah ngaji tibang seminggu sekali, bensin berapa duit sih hadir terus. Begitu udah panen mah kecapean sampai kagak ngaji, gagal lagi, agak jadi dah tuh nilai ibadahnya. Niat kerja, niat apa, tujuannya kudu ke situ. Kudu punya tujuan buat ibadah. Apa sih duduk baik nyari duit baik tiap hari kagak ada udah-udahnya. Ntar nganterin barang, ntar-ntaran ngurusin STNK orang, BPKB orang, hayu be ngutrek baik. Ntar bantuin orang hajat, ayo tiap hari kagak ada perenya. Oh pengen ibadah, ibadahnya apa? Kawin, sama ibadah. Kawin juga ibadah. Kalau kagak punya tujuan ke situ, waduh goblok dah gitu dah. Usaha, ngapain usaha? Biar punya duit be, tolol. Sayang yang capek doang. Dapat duitnya belum tentu, nilai ibadahnya udah pasti kagak ada. Kalau pengen berkah usaha begitu, niatin buat ibadah. Apa sih dagang sapi kagak bosen-bosen tiap tahun? Pengen punya pesantren. Urusan kecape kagaknya urusan Allah. Tuh. Pesantren belum punya udah kawin lagi, itu rezeki beda namanya kan. Pasan ngomong nah. Wa amal qasdu bahwa yang sida itu juga ibadah gitu. Menyelamatkan kaum Hawa kan. Bahwa yang sida bil udata wal istianata la ibadatillahi subhanahu wa ayat qurabi qalbi annahu, dan harus ditanamkan di dalam hati. Nih, udahnya kita tujuannya buat ibadah, tancepin lagi di hati kita bahwasanya laula ma fihi minat tawasuli ila ibadatillah subhanahu lama khatu zalika. Kalau kagak pengen punya majlis mah moal gua dagang sapi. Kudu begitu. Kalau kagak pengen bisa umroh mah berhenti kerja gua. Kudu ada ke situ. Ada himmah, ada tujuan yang berkesinambungan dengan urusan agama. Ke situ. Ini mah ya Allah. Kayak belum tujuannya udah pokoknya kalau menjadi di Singapura. Ngapain di Singapura? Pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan, pengen punya motor yang bagus banget, pengen punya mobil yang bagus banget. Kagak ada pisan yang disangkutin buat ibadah. Berhenti usaha. Sayang. Kagak ada nilai pahalanya tuh. Biarin sekarang mau gue mau kerja apa emang apa siapa tahu gue mau pengen banget umroh, pengen banget ke tanah suci, pengen istilahnya bisa nikah, bisa ibadah. Kalau kagak kepengenan di mana udah mau gawe. Cakep tuh. Alasan begitu tuh. Kalau udah kagak pengen ibadah, udah kagak mau gawe. Makanya lu kalau ditanya, ngapa sih kagak mau gawe-gawe? Lu kagak pengen ibadah. Digeblek gitu. Aduh. Nah, ini urusan halal pengen bernilai ibadah. Tanemin dalam hati laula ma fi minat tawasuli ila ibadatillah. Kalau kagak istilahnya ada keterkaitan antara usaha gua dengan ibadah, moal gua mau usaha. Begitu.
Udah bodo amat, empang tinggal empang, biarin diisin nyawa kok. Ngapain? Ini mah saking ku pengen ibadahnya, makanya